Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang hidup terasa seperti benang kusut yang tak tahu ujungnya. Masalah datang beruntun, satu belum selesai, yang lain sudah menunggu di pintu. Pikiran terasa berat, hati pun sesak. Kita bertanya-tanya, di mana jalan keluarnya? Dalam pusaran kesulitan dunia, kita sering mencari solusi dari luar. Teknologi, uang, koneksi, atau strategi hidup. Tapi ada satu kekuatan yang sering luput dari perhatian, sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam. Sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang, bukan pula hanya rutinitas lisan. Ia adalah doa yang membawa ketenangan, keberkahan, dan jalan keluar dari masalah yang terasa tak masuk akal. Banyak dari kita yang lupa bahwa ketika kita bersalawat, kita sedang memohon kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi, dan dalam proses itu, kita pun dilimpahi rahmat yang sama. Allah turunkan 10 rahmat untuk satu solawat yang kita lantunkan. Apa artinya kalau bukan keberkahan yang meluber? Betapa banyak orang yang hidupnya berubah hanya karena membiasakan solawat. Ada yang mendapat ketenangan batin, ada yang terbebas dari hutang, ada yang tiba-tiba diberi jalan keluar dari masalah pelik yang selama ini buntu. Masalah dunia memang rumit, tapi yang menciptakan dunia ini juga maha bijaksana. Dan Rasulullah adalah utusannya yang paling dicintai. Maka ketika kita bersalawat, seolah kita sedang mengetuk pintu langit dengan cara yang paling lembut, dengan nama orang yang paling Allah cintai. Sholawat itu seperti kunci yang halus, tidak memaksa tapi mampu membuka pintu-pintu takdir yang sebelumnya terkunci. Ia tidak mengubah dunia dalam sekejap, tapi mengubah hati kita untuk siap menerima takdir dengan lapang dan tenang. Dan justru dari hati yang lapang itulah, banyak masalah jadi lebih mudah dihadapi. Kita jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih kuat. Terkadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi hati yang tahan banting, dan sholawat menumbuhkan itu. Pernahkah kita mencoba menyelesaikan masalah bukan dengan buru-buru bertindak, tapi dengan duduk sejenak, menarik napas dalam, dan membaca sholawat dengan hati yang tenang? Cobalah, rasakan bagaimana Allah perlahan-lahan memudahkan segalanya. Bersalawat bukan hanya ibadah, tapi bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan cinta itu menular. Ia menyembuhkan hati yang lelah, menumbuhkan harapan, dan menenangkan jiwa yang penuh keraguan. Hidup ini memang tidak selalu sesuai rencana, tapi siapa sangka, sholawat yang sederhana bisa jadi jembatan antara kita yang lemah dengan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukankah itu sudah cukup membuat kita mau kembali mengamalkannya dengan sungguh-sungguh? Mari kita mulai hari ini dengan menyelipkan sholawat dalam aktivitas, di sela kesibukan, dalam antrean, saat cemas, saat bahagia. Karena mungkin jalan keluar dari masalah kita bukan pada hal besar, tapi pada sholawat kecil yang dibaca dengan hati penuh harap. Kalau kita renungkan, hidup ini memang tak selalu berjalan mulus. Kadang seperti jalan panjang yang penuh tikungan dan tanjakan. Setiap orang pasti pernah berada di fase hidup yang rumit, membingungkan, dan membuat dada terasa sesak. Di saat seperti itu ada satu amalan sederhana yang sering kita lupakan, padahal kekuatannya luar biasa. Amalan yang bahkan bisa mengguncang langit, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu bukan hanya sekadar bacaan pelengkap zikir. Ia adalah bentuk cinta, doa, dan sekaligus permohonan kepada Allah lewat jalan yang paling dicintainya, Rasulullah. Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk bersolawat dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Perhatikan ayat ini baik-baik.
Allah menyebutkan bahwa Dia sendiri dan para malaikatnya bersyalawat kepada Nabi. Maka ketika kita bersyalawat, kita sedang mengikuti gerakan langit. Kita berada dalam aliran doa para malaikat dan kasih sayang ilahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali." Bayangkan, satu solawat kita dibalas dengan 10 rahmat dari Allah. Bukankah rahmat itulah yang kita cari saat hidup terasa berat? Rahmat yang membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan menyelesaikan masalah dunia yang rumit. Ada satu kisah menarik di zaman Nabi. Seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak doaku dengan bersyalawat kepadamu. Berapa banyak yang sebaiknya aku jadikan untukmu?" Rasulullah menjawab, "Sebanyak yang kamu mau." Lalu Ubay berkata, "1/4?" Rasul menjawab, "Terserah, tapi jika kamu tambah, itu lebih baik." Lalu Ubay berkata, "1/2?" Rasul menjawab, "Jika kamu tambah, itu lebih baik." Hingga akhirnya Ubay berkata, "Kalau begitu, aku jadikan seluruh doaku untuk solawat." Rasulullah pun bersabda, "Jika begitu, maka akan dicukupkan semua urusanmu dan diampuni dosamu." Masya Allah, hanya dengan memfokuskan doa pada solawat, urusan dicukupkan dan dosa diampuni. Bukankah ini yang kita cari selama ini? Kita sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah karena hati kita sempit, gelisah, tak tahu harus berbuat apa. Dan ternyata, solawat bisa menjadi jembatan untuk menenangkan hati itu. Saat hati tenang, pikiran jernih, dan dari situ kita mulai bisa melihat solusi yang tadinya tak tampak. Maka kekuatan solawat bukan hanya pada hasilnya, tapi pada proses batiniah yang ia hadirkan. Seorang ulama besar, Imam Al-Qurtubi, pernah berkata, "Barang siapa yang banyak membaca solawat kepada Nabi, maka akan dibukakan pintu-pintu kemudahan untuknya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat." Tidak heran jika banyak orang-orang saleh yang menjadikan solawat sebagai senjata utama mereka dalam menghadapi kerumitan hidup. Mereka tidak panik, mereka bersandar pada cinta kepada Nabi. Ada pula kisah di masa tabi'in. Seorang pria datang kepada Hasan al-Bashri, mengadukan kesulitannya mencari rezeki. Hasan al-Bashri menjawab, "Perbanyaklah istighfar dan bersyalawat kepada Rasulullah." Tak lama, pria itu datang lagi dan mengabarkan bahwa Allah telah melapangkan rezekinya secara tiba-tiba. Apa rahasianya? Hati yang bersambung dengan Rasulullah akan lebih mudah terhubung dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah tidak akan pernah dibiarkan tersesat dalam kesulitan. Coba kita praktikkan sehari-hari. Saat bangun tidur, kita selipkan solawat. Di jalan menuju kantor, kita ucapkan lirih solawat. Di tengah kesibukan, kita ambil jeda sejenak dan melafalkan solawat dengan penuh kesadaran. Tidak perlu muluk-muluk. Cukup yang ringan dan konsisten. Misalnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang lebih pendek, Shallallahu ala Muhammad. Lama-lama, solawat menjadi teman batin yang menenangkan. Bahkan sebelum kita sempat panik atas sebuah masalah, hati kita sudah lebih siap dan lapang. Kadang kita terlalu berharap pada manusia, padahal mereka juga terbatas. Tapi dengan solawat, kita berharap pada cinta Allah kepada kekasihnya. Itu tidak akan pernah sia-sia. Sebagian orang mungkin bertanya, "Kalau saya solawat, apakah masalah saya langsung hilang?" Tidak selalu, tapi hatimu akan lebih kuat. Dan dari hati yang kuat, lahir ketenangan, dan dari ketenangan lahir solusi. Rasulullah sendiri pernah mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Diboikot, dihina, bahkan nyawanya terancam, tapi beliau selalu tenang, karena hatinya penuh dengan zikir, solawat, dan cinta kepada Allah.
kita bisa meneladani beliau. Tidak harus dengan perjuangan sebesar itu, tapi cukup dengan membiasakan menyebut namanya dengan cinta. Solawat juga membawa keberkahan pada waktu kita. Waktu yang kita rasa sempit dan terburu-buru tiba-tiba terasa cukup saat hati kita damai karena solawat. Bahkan dalam keluarga pun, solawat bisa menjadi perekat hati. Saat suami istri sama-sama membiasakan solawat, suasana rumah pun menjadi lebih tenang dan damai. Solawat juga memperindah ibadah kita. Saat sholat, kita menyebut nama Nabi di tahiyat. Di saat berdoa, kita pun dianjurkan menyelipkan solawat, karena doa tanpa solawat itu ibarat surat tanpa alamat. Maka jika hari-harimu terasa berat, cobalah mulai dengan satu hal, bersalawat, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penyambung cinta antara kamu dan langit. Karena saat kamu menyebut nama Rasulullah, malaikat pun ikut menyebut namamu di hadapan Allah. Dan siapa yang namanya disebut oleh para malaikat, hidupnya tak akan dibiarkan gelap. Mari jadikan solawat bukan hanya amalan sesekali tapi gaya hidup. Karena dunia ini akan selalu punya masalah, tapi hati kita bisa selalu punya cahaya jika solawat tak pernah lepas dari lisan. Dan pada akhirnya, semoga dengan solawat yang terus mengalir dari hati yang penuh harap, Allah bukakan jalan dari segala yang rumit, datangkan pertolongan dari arah yang tak disangka, dan kumpulkan kita bersama Rasulullah di akhirat nanti. Sahabat semua, hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada doa, ada zikir, dan ada solawat yang bisa menjadi jembatan menuju ketenangan dan pertolongan Allah. Mari kita rawat cinta kepada Rasulullah lewat solawat. Bukan karena kita merasa cukup, tapi karena kita tahu hanya Allah yang maha cukup. Dan dengan menyebut nama kekasihnya, pintu-pintu kebaikan pun terbuka. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala isi hati kami. Engkaulah yang menciptakan jalan di tengah kebuntuan. Dan Engkaulah yang menurunkan rahmat lewat solawat kepada kekasihmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jika dalam hidup ini kami sering bingung, lelah, dan tersesat, bimbing kami untuk selalu kembali bersalawat, agar hati kami tenang, agar langkah kami ringan, agar kami selalu Engkau cukupkan, meski dunia tak berpihak. Ya Allah, izinkan lisan kami senantiasa melantunkan solawat, sebagai bukti cinta kami pada Rasul-Mu, sebagai penenang jiwa kami yang resah, dan sebagai doa yang menyambung langit dan bumi. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjadikan solawat sebagai pelita hidup, sebagai kunci dalam setiap urusan, sebagai penghapus dosa, sebagai penarik rahmat dan pertolongan dari-Mu. Dan kelak ya Allah, ketika kami telah kembali kepadamu, perkenankan kami untuk berkumpul bersama Rasulullah di bawah naungan cinta dan syafaat beliau yang tak bertepi. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teruskan melangkah, meski perlahan, dan teruskan bersyalawat, meski satu demi satu, karena siapa tahu, di salah satu solawat itu, tersimpan jawaban atas doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.